هكذا أو كيف؟ أين لا. يمين؟ هكذا أو هكذا؟ هكذا؟ طيب. خلاص نبدأ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك في حلقتنا التجويد والتحسين في القراءة، في قراءة القرآن الكريم. نسأل الله أن يبارك لنا في القرآن وينور قلوبنا بالقرآن ويشفعنا بالقرآن إن شاء الله في يوم لا ظل إلا ظله. وصلنا أيها الإخوة إلى صفحة 78. Kita sampai halaman 78 في كتاب المذكرة في التجويد. Halaman 78. Silahkan dibuka. ما زلنا نتكلم في موضوع همزة الوصل، همزة الوصل. الآن فصل جديد وهو تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل. Mengharokatkan huruf sukun yang ada sebelum hamzah wasal. Bagaimana cara kita membaca atau mengharokati huruf yang sukun yang terletak sebelum hamzah wasal? Karena kita tahu hamzah wasal itu hamzah yang tidak berharokat. Ya. Dalam mushaf dia tidak dituliskan harakatnya. Nah, bagaimana kita bisa membacanya dengan baik dan benar kalau sebelum hamzah wasal itu ada huruf sukun? Maka huruf sukun tersebut harus diharokati. Masalahnya sekarang adalah apa harakatnya? Ini yang akan kita bahas. Tahrikul harfis sakin, mengharokati huruf sukun qabla hamzatil wasl, sebelum hamzah wasal. Qala al-musannif, idza waqa'at hamzatul wasli ba'da al-harfis sakin, fa fi dzalika thalathu halat. Apabila hamzah wasal terletak setelah huruf sukun, maka dalam keadaan demikian atau maka yang demikian itu ada thalathu halat, 3 kondisi. Imma an yuharraka bil fathi, bisa jadi huruf sukun itu diharokati dengan fathah, au bil dhammi atau dengan dhammah, au bil kasri atau dengan kasrah. Sekali lagi, ada huruf sukun berjumpa dengan hamzah wasal. Bagaimana kita baca? Illah, Allah atau ullah. Ya, baik. Yang pertama. Namun
beliau sudah mengatakan ada 3 kondisi, ada 3 cara baca. Yang pertama, idza sabaqat min hamzatal wasli yuharrakun nunu fiha bil fathi. Apabila ada huruf min mendahului hamzah wasal, maka yuharrakun nunu fiha, diharakati nun fiha pada kata tersebut bil fath, dengan fathah. Dengan redaksi kalimat yang lain, kalau min ketemu kata yang awalnya ada hamzah wasal, maka min nun sukunnya harus diberi harokat fathah selamanya. Minallah, minan nas. Tidak boleh kita baca minin nas atau minillah atau dhammah minullah, nggak boleh. Harus minallah, minan nas. Minas salah. Ya, apapun katanya. Kalau ketemu min atau min ketemu dengan hamzah wasal pada kata tersebut, nun sukunnya harus diberi harakat fathah. Contohnya, mithlu. Imam, iqra. Iya. Faminallah. Alfian. Berikutnya. Iya. Loh, Ustadz, kenapa ini harus dipelajari? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah, kan ada pertanyaan, di dalam mushaf sudah ada harokatnya, kenapa harus dipelajari lagi, kan begitu? Dipelajari ketika antum mendapatkan mushaf tanpa harokat. Antum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nggak kelabakan antum. Ketika suatu saat nanti antum butuh mushaf untuk dibaca. Ternyata di Masjidil Haram adanya mushaf gundul. Ya, iya, maksudnya mushaf gundul itu apa? Tidak ada harakat, tidak ada harakatnya. Karena antum pernah belajar ini, insya Allah antum tidak bermasalah di dalam membacanya. Sudah tahu antum bacanya apa? Faminallah, minal jinnati wan nas. Baik. Yang kedua, yang pertama, kapan huruf sukun itu diberi harakat fathah? Kalau min ketemu hamzah wasal. Yang kedua, kapan dilommahkan? Yuharraku mimul jam'i aw wawul jam'i sakini. Afwan, aw wawu al-jam'i sakinu al-masbuqu bi fathin qabla hamzatil wasl bid-dhamm. Diharakati mim jamak atau waw jamak yang sukun sebelumnya. As-sakinu al-masbuqu, yang didahului dengan fathah qabla hamzatil wasl, sebelum hamzah wasalnya, bid-dhamm, yaitu diharakati dengan dhammah. Contohnya, alaikum ketemu as-siyam. Nah, ini ada mim jamak. Mim jamak adalah mim yang menunjukkan jamak, antum. Alaikum itu antum. Maka gimana bacanya? Arman, coba baca. Alaikumusiyam. Ya, alaikumusiyam. Terus Aldi. Ilaikumussalam. Ilaikumussalam. Ya. Ini contoh untuk yang mim. Contoh untuk waw, dia ada tambahan. Au wawul jam'i as-sakinu
al-masbuqu bi fathin. Nah, ini ada tambahan al-masbuqu bi fathin. Waw sukun itu sebelumnya huruf fathah. Qabla hamzatil wasl, wawnya itu sebelum hamzah wasal, maka diharokati dengan apa? Yuharraku bid-dhamm. Contohnya, baca Rahma. Ya. Ishtarawud dhalalah. Ya. Ishtarawud dhalalah. Ulangi. Ishtarawud dhalalah. Iya. Jadi wawnya itu dibaca dhammah. Aslinya waw itu harakatnya apa? Sukun. Ishtarau. Namun bertemu dengan ad-dhalalah. Gimana bacanya kalau wasal? Tidak boleh dibaca ad-dhalalah, tapi disambung ishtarawud. Wawnya diberi harakat dhammah. Ishtarawud dhalalah. Ya. Gak apa-apa. Insyaallah nggak sampai. Ya. Ishtarau. Ketemu dengan ad-dhalalah. Ishtarau ketemu dengan ad-dhalalah. Nah, ini menyebabkan wawnya supaya bisa dibaca dengan baik, wawnya diberi dhammah. Maka bacanya ishtarawud dhalalah. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ini kalau bukan ayat ya, kita mencontohkan kalau bukan ayat. Ra-nya itu dhammah. Bagaimana bacanya? Wawnya sukun ya, jelas. Gimana bacanya? Apakah waw diberi dhammah? Tidak. Maka syaratnya tadi al-masbuqu bi fathin, yang wawnya didahului dengan huruf yang berharakat fathah bi fathin. Kalau bukan itu, maka tidak bisa dilemahkan wawnya. Kok tidak bisa? Kenapa? Kan boleh-boleh saja lah. Saya misalnya untuk baca dengan waw. Saya bisa kok membacanya. Tapi tidak untuk orang Arab. Ini sesuatu yang berat bagi orang Arab. Ishtaruwud dhalalah. Kalau wawnya itu dipaksa juga dengan dhammah, berubah gara-gara ketemu dengan hamzah wasal. Ishtaruwud. Ini tidak dibenarkan dalam kaidah orang Arab. Kenapa? Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Jadi, gimana cara bacanya? Kalau sana ishtaru. Ya, ishtarud dhalalah. Langsung wawnya diidghamkan. Jadi seakan-akan tidak ada panjang lagi wawnya. Ishtarud dhalalah. Apa artinya ishtarud dhalalah? Belilah kesesatan. Kalau ishtarau, mereka membeli kesesatan. Itulah orang-orang munafik. Ishtarau dhalalah. Orang munafik itu lebih memilih membeli kesesatan. Padahal sudah datang kepada mereka kebenaran. Ya, makanya tadi Ana ingin menunjukkan kepada antum apa maksud perkataan muallif di sini, awwawul jam'i as-sakinu al-masbuqu bi fathin. Maksudnya adalah huruf waw jamak yang sukun itu didahului dengan harakat fathah. Maka wawnya didhammahkan. Ishtarawud dhalalah. Baik, sekarang Chandra. Contohnya yang berikutnya. Wa'a. Ya, hamzah ya, bukan ain. Coba. Ulangi. Zakah. Ya. Ya. Wa atawuz zakah. Ya.
Wawunya sukun. Wa atau, dan mereka menunaikan zakat. Wa atau az-zakah. Namun di wasal disambung bacanya wawunya itu harus didhammahkan. Wa atau zakah. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jim, yuharrakul harfus sakinu qabla hamzatil wasli bil kasri, dan diharokati huruf yang sukun sebelum hamzah wasal dengan kasrah. Fi ghairil halataini sabiqatain, pada selain dari dua keadaan yang di atas. Selain dari kasus min, kemudian mim sukun jamak, dan waw sukun jamak sebelumnya harakat fathah, maka semuanya diberi harakat kasrah. Huruf sukunnya diberi harakat kasrah. Mithlu, contoh. Artinya apa? Huruf sukun yang diharokati ketika bertemu dengan hamzah wasal, mayoritasnya adalah diberi harakat kasrah. Makanya sering dalam bahasa Arab itu kadang-kadang disampaikan oleh seorang mudarris, seorang guru, ini kaidahnya begini saja. Kalau ada ketemu huruf sukun, dua sukun ya, iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun, maka huruf pertama biasanya diberi harakat kasrah. Karena memang itu yang kebanyakan. Baik, sekarang contohnya, mithlu. Mulai. Febri. Ya, anidrib. Ya, Kabul. Ya, waqalati. Taknya itu aslinya sukun, waqalat. Dia berkata, Imra'atul Aziz, istrinya Menteri Mesir. Dia berkata, ukhruj, keluarlah wahai Yusuf. Anidrib, an huruf masdar ketemu dengan fi'il amr idrib, hamzahnya hamzah wasal, makanya harus diberi harokat. Apa harokatnya? Kasrah. Kenapa kasrah? Selain dari dua keadaan tadi, karena bukan min, bukan mim jamak, dan bukan waw sukun sebelumnya fathah. Baik, contoh berikutnya. Kamal. Anta Kamal atau Kemal? Kamal. Kamal, tafadhal. Iya. Animshu. Imshu. Animshu. Baik. Berikutnya, Dafa. Iya. Anisna'il fulk. Iya. Itu ada dua yang sukun ya, bertemu dengan hamzah wasal. Ada dua hamzah wasal di situ. Coba antum perhatikan, ya kan? Anisna'il fulk. An aslinya sukun, diberi harakat kasrah. Jadi anis. Isna, ainnya sukun. Tapi bertemu dengan hamzah wasal, dikasrahkan. Anisna'il fulk. Ya. Kemudian keadaan yang lainnya lagi, idza sabaqat tanwinu hamzatal wasli, apabila tanwin mendahului hamzah wasal. Ada tanwin, kemudian setelahnya hamzah wasal. Biasanya terjadi di mana? Di akhir ayat. Kemudian mau disambung dengan awal ayat berikutnya. Anak ulangi. Idza sabaqat tanwinu hamzatal wasli, apabila tanwin mendahului hamzah wasal. Ada tanwin ketemu dengan hamzah wasal. Fa inna nunahu, maka nunnya, nun tanwin. Tanwin itu kan nunus sakinah. Nun yang sukun, bunyi nun sukun. An, in, un. Itu tanwin. Kalau am, im, bukan tanwin. Ya. Tapi tamwim. Kenapa? Kalau tanwin, an, in, un,
Lalu im, tamwim. Mim ya, itu maksudnya. Itu istilah ana loh. Ya. Jangan dikira itu kaidah gitu. Itu istilah ana. Fa inna nunahu tuharraku bil kasr. Maka nun pada bunyi tanwin itu diberi harokat kasrah. Mithlu, contoh. Ya, coba baca Alfian ya. Bukan, Miftah. Ya, Miftah. Ya, kalau di wakaf dulu ya. Coba baca wakaf dulu benar. Mahdhura. Terus sambung. Nah, bukan begitu? Iya. Mahdhuran inzur. Ya, begitu bacanya. Kenapa? Mahdhuran itu pada hakikatnya ada nun sukun di sana. Mahdhuran. Ya. Kemudian bertemu dengan hamzah wasal unzur. Hamzah wasal ini dibaca unzur kalau seandainya dimulai dari dia, ya. Unzur. Kenapa hamzah wasalnya kalau dimulai dari unzur dibaca dhammah? Siapa yang tahu? Karena huruf ketiganya dhammah. Ya. Ingat, kaidah huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya jika dimulai dari dia dibaca dhammah. Unzur. Nah, ketika misalnya disambung, ini akhir ayat, ini awal ayat. Kalau kita wakaf di ayat terakhir, di akhir ayat yang pertama, mahdhura, seperti yang dibaca oleh Miftah tadi. Ya, mahdhura, alifnya berfungsi. Tapi ketika diwasal bersambung, maka nun sukun yang ada pada tanwin itu, karena sebenarnya ya tanwin itu kan fathatain ya di sini. Ada dua fathah. Fathah yang satu itu merupakan baris dari huruf yang bersangkutan. Fathah yang kedua itu adalah simbol dari nun sukun. Ya. Secara bunyi dia seperti ini, mahdhuran, kemudian unzur. Nah, ketika ini bertemu, nun sukun bertemu dengan hamzah wasal, maka nunnya harus diberi harokat kasrah. Maka jadilah dibaca mahdhuran inzur, mahdhuran inzur, mahdhuran inzur. Tidak boleh antum membaca mahdhurani unzur, mahdhurani unzur. Hamzahnya punya harokat sendiri u. Tapi dalam hal ini karena ketemu dengan nun yang sukun tadi, maka diberi harokat kasrah nunnya, hamzah wasalnya nggak terbaca. Kenapa? Karena dibaca wasal, bukan yang pertama. Paham ya? Baik. Mahdhuran yanzur. Contoh berikutnya. Arman. Di wakaf dulu. Coba, nanti baru disambung. Iya. Mirrijzin alimunillah. Alimunillah. Ya. Enggak boleh antum baca alimullahu. Bukan alimullahu. Ya. Kenapa? Karena mimnya tanwin. Alimun. Nun sukun ketemu Allah, lafadz Allah, maka hamzah huruf nun sukunnya itu diberi harokat kasrah. Alimunillah. Ya. Terus Abidin. Contoh berikutnya. Diwakaf dulu coba. Wa'adzab.
Ya, sekarang sambung. Ya, roknya tebal ya. Karena sebelumnya hamzah wasal. Ulangi. Iya. Wa adzabin irkud. Ya. Wa adzabin irkud. Baik. Contoh berikutnya. Imam. Diwakaf dulu. Kemudian diwasal. Iya. Iya. Ini contoh dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Kalau dibaca waqaf. Kalau mau disambung ayat 1 dengan 2. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ni. Kebanyakan di antara kesalahan orang baca Al-Ikhlas, mereka mengucapkan ketika wasal itu li. Qul huwallahu ahadulillahus samad. Karena nggak ngerti. Bukan ahadulillah. Tapi ahadunillahus samad. Ya, coba kita sekarang dengar bagaimana bacaan surat Al-Ikhlas ketika 1 sampai 4 ayatnya disambung. Ya. Ini kita pilih yang nafasnya agak panjang. Aldi coba. Qul huwallahu ahad disambung sampai selesai. Coba. Qul huwallahu ahad. Hah? Lihat tulisannya. Perlu lihat tulisannya. Antum kan udah hafal. Ayo coba baca. Ya, coba. Apa Pak? Ayo. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Iya, bagus, Masya Allah. Sekarang kita minta Arman baca Qul huwallahu ahad disambung dengan ayat pertama surat Al-Falaq. Coba. Arman, lebih panjang lagi nafasnya ya. Ya, disambung ya ayat terakhirnya itu nanti dengan bismillah dan ayat pertama Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa harus disambung? Bismillahnya harus disambung ya. Karena nggak boleh berhenti di bismillahirrahmanirrahim. Nanti disangka bismillahirrahmanirrahim itu ayat terakhir dari Qul huwallahu ahad. Ya. Kira-kira sanggup nggak antum? Dari awal disambung terus sampai bismillah. Enggak, ya, paling akhir aja. Iya. Coba. Dari Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ke ini kan disambung. Disambung juga. Coba. Berhenti di lam yalid wa lam yulad. Nah, terus ayat terakhirnya antum sambung dengan bismillah dan ayat pertama Al-Falaq. Coba. Perhatikan. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Bilfalaq. Ulangi coba. Antum fokus di ayat terakhir ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillah ya. Ya, ada tanwinnya, jangan lupa. Coba. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya. Jadi antum harus perhatikan kalau mau mewasal bacaan, menyambung bacaan itu di akhir ayat itu harakatnya apa? Ya, perhatikan. Jangan sampai antum keliru membacanya. Baik. Ma'a mura'ati tarqiqi lam lafdzil jalalati likasri ma qablah. Disertai dengan menipiskan bunyi lam pada lafaz jalalah Allah karena sebelumnya harakat kasrah. Ahadunillah, karena nunnya harakat kasrah maka
lam jalalahnya tipis. Jadi jangan baca nillah, keliru ya. Qul huwallah, karena merasa wah ini saya harus fasih ini. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia merasa fasih padahal salah total. Ya. Bukan nillah tapi nillah. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas semua ya, wadih insyaallah. Tentang hamzah wasal, insyaallah tidak sulit. Baik, kita lanjutkan. As-safhah 80. Halaman 80. Tanbihatun hammatun tata'allaqu bit-tilawah. Catatan penting yang berkaitan dengan tilawah, bacaan. Kaidah-kaidah yang harus diketahui oleh seorang qari, seorang yang membaca Al-Quran, yang di luar dari apa yang telah dipelajari, baik itu berkenaan dengan simbol atau rumus yang digunakan di dalam mushaf Al-Quran. At-tanbihul awal, ini istilahnya fawaid muntathirah, faidah-faidah yang sengaja dikumpulkan oleh penulis selama pengalaman beliau mengajar. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang tidak ada keterangannya di kitab-kitab tajwid misalnya. Ya. At-tanbihul awal, catatan yang pertama. Yabsutu, bastah, tuktabani bis-sad wa tuqra'ani bis-sin. Tertulis memang dengan sad, tapi dibaca dengan sin. Contohnya, surat Al-Baqarah. Yaqbidu wa yabsut. Wa yabsut. Sinnya. Sin tipis ya. Karena apa? Sinnya di atas. Sinnya di atas. Kata yabsutu dan bastah. Boleh antum melihat di mana letak sinnya. Boleh dengan cara antum menghafalkan kalimatnya atau katanya. Pokoknya setiap kalimat yabsut dalam Al-Quran dan bastah, walaupun tertulis sad, tapi antum baca sin. Iya. Coba baca kabul. Yaqbidu. Ya, wa yabsut. Wa yabsut. Su ya. Wa yabsut. Su, tipis, jangan su. Ini juga tambih untuk muadzin ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Rasul sin, bukan rasul. Rasul itu kayak sad. Tapi rasul, su, tipis. Su. Tipis tapi tetap mencucu. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Su. Susu, tipis. Bukan susu. Sudah beli susu belum? Sudah minum susu belum? Susu. Tebel. Jangan ya. Susu. Coba Febri bilang susu. Iya, susu. Biasa ya. Susu. Imam coba bilang susu. Iya, susu. Muhammad Rasulullah. Coba Rahma. Muhammad Rasulullah. Iya. Ya, bagus. Baik, contoh berikutnya. Kalimat bastah. Iya, coba Alfian. Bastah. Ya. Tonya tebal ya.
Ulangi sekali lagi. Iya. Coba Dafa. Wazadakum. Tetap. Iya. Kamal. Iya. Walaupun di situ tertulis shad, tetapi karena di atas ada sin, maka yang dibaca adalah yang di atasnya, sin. Nah, sedangkan kalau sinnya tertulis di bawah shad, maka boleh dibaca sin atau shad, tetap shad. Itulah bedanya ketika antum melihat di mushaf, Ustadz, saya menemukan kata di mana itu tertulis shad sebenarnya, tapi di atas sin. Di tempat yang lain saya menemukan shad, tapi di bawahnya sin. Ini gimana hukumnya? Kalau sinnya tertulis di atas shad, maka itu yang dibaca adalah sin. Namun kalau sinnya tertulis di bawah shad, maka boleh pilih dua. Boleh menggantinya dengan membaca sin, boleh tetap shad. Contohnya, dan ini merupakan satu-satunya, itu dikata al-musaytirun. Al-musaytirun. Coba dibaca, Arman. Antum perhatikan ya, apa yang dibaca oleh Arman. Nanti anak tanya. Tolong keraskan suara antum. Ya, al-musaytirun. Sebentar, sebelum dibaca Arman, kata beliau, tuktabu bis-shad, ditulis dengan shad, wa tuqra'u bis-sini was-shad. Tapi dibaca dengan sin dan shad. Artinya apa? Boleh pilih. Bukan dibaca dalam waktu yang serentak, enggak. Enggak bisa kan? Sin shad gimana baca sin shad? Tengah-tengah antara shad dan sin, enggak bisa, bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi shin, jadi musyaytirun. Niatnya ingin baca shad tapi terpengaruh sin, jadi musyaytirun. Ya. Tidak seperti itu. Tapi pilih. Antum boleh baca shad tetap atau baca sin. Ya, silahkan coba Arman praktekkan. Nah, kita semua mendengar bacaan Arman. Nanti anak tanya antum, yang dibaca Arman sin atau shad? Coba. Al-musaytirun. Chandra, Arman baca apa tadi? Shad. Ya, coba lagi Arman. Ulang lagi. Terserah antum mau baca shad atau sin. Anak mau tanya, mau tes sama ini pendengaran antum. Al-musaytirun. Abidin, tadi Arman baca apa? Sin, Masya Allah, bagus. Jelas sekali ya. Beda antara sin dan shad. Nah, di situ di tanda kurung ya, al-musaytirun boleh, al-musaytirun boleh. Nah sekarang, yang sering kita dengar dalam salat Jumu'ah, ketika imam membaca al-ghasyiyah, ya, bimusaytir. Tuktabu bis-shad wa tuqra'u bis-shad. Tertulis shad dan dibaca juga dengan shad. Coba siapa yang bawa mushaf? Antum bawa mushaf? Coba al-ghasyiyah buka. Tidak ada sinnya. Tapi yang mushaf yang antum kasih dulu ada. Yang anak kasih dulu. Anak pernah kasih sama antum? Pernah ya? Dari Madinah juga? Dari Madinah juga? Tapi beda cetakan. Oh, beda cetakan. Jangan-jangan itu Madinah, satu lagi bukan Madinah. Tapi dari antum Madinah cuman ada ma'aninya di. Oh, ada. Oh, gitu. Yang mushaf agak besar itu ya? Hijau. Kecil ada ma'ani juga? Oh. Iya, pernah. Ada sinnya. Ada sinnya. Di atas atau di bawah? Di bawah. Nah, di bawah ya. Selama itu ada di bawah, maka bisa boleh membaca dua ya, sin dan shad. Namun selama tidak ada keterangan sinnya, berarti antum harus baca apa? Sesuai dengan yang tertulis. Makanya beliau mengatakan tuktabu bis-shad wa tuqra'u bis-shad. Ya. Coba baca Dafa. Ya, Dafa. Bimusaytir. Ya, coba baca Imam. Lagi. Cek sound system dulu.
Hah? Ya, sa. Ya, jangan lupa untuk menebalkan sa. Sa termasuk huruf isti'la. Makanya harus tebal. Bimusaytir. Ya. Ini at-tanbihul awal. Catatan yang pertama. At-tanbihul tsani. Catatan yang kedua. Yajuzu dhammud dhadi wa fathuha fi hadhihi al-ayah min suratir Rum. Catatan di surat Ar-Rum. Nah, sekarang catatan di surat Ar-Rum. Anak biasanya dulu ketika mengajarkan Al-Mudzakkirah fit Tajwid, kitab ini ketika anak ajarkan, ketika membahas masalah tanbihat ini, anak minta kepada peserta atau yang ikut kajian anak itu bawa mushaf. Ya, untuk memperbandingkan mushaf yang ada ya, cetakan yang ada, kemudian langsung praktek. Di surat Ar-Rum ayat 54 itu pada kata dha'f ada dua harokat yang dibaca untuk huruf dhadnya. Boleh baca dha'f, boleh baca dhu'f. Namun harus konsisten. Ya, sekarang coba kita belajar konsisten. Yajuzu dhammud dhad, boleh mendhammahkan dhad wa fathuha dan memfathahkannya fi hadhil ayah di ayat ini min suratir Rum, dalam surat Ar-Rum yaitu ayat 54. Coba dibaca, siapkan nafasnya. Akh Abidin. Ya. Nanti ada satu atau dua orang lagi yang coba juga ya. Coba. Terus disambung karena kita ingin melihat konsisten. Jangan cuma satu. Langsung sambung coba. Setelahnya antum baca dha'af lagi atau dhu'f ya gitu ya. Coba. Tsumma ja'ala. Langsung sambung. Jangan berhenti di situ. Dha'fin quwwah. Kalau mau berhenti di quwwah. Ulangi. Terus, thumma, langsung sambung. Setelah quwwah. Dha'fan wa syaibah. Setelahnya. Ya. Ya, ulangi di thumma ja'ala yang terakhir. Terus lengkapi ayatnya. Iya, bagus, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, yang penting konsisten. Ketika antum membaca kata dha'f pertama dengan mengharokati dhadnya fathah, maka untuk kata yang sama di ayat itu harus dengan harokat yang sama pula. Tidak boleh antum sesuka hati ya. Yang pertama dha'afnya fathah, yang kedua dhammah, yang ketiga fathah lagi. Ini nggak boleh. Jadi tidak berlaku di sini semau gue. Ya, semaunya. Ya, coba sekali lagi ada yang baca. Rahmah, coba baca. Ana minta antum tarik nafasnya disambung sampai wasyaibah. Dari awal sampai wasyaibah. Tarik nafasnya. Kita belajar nafas panjang. Salah satu kiatnya supaya antum bisa membaca ayat yang panjang dengan nafas yang ala kadar, maka antum percepat ritme bacaan antum, tempo bacaan antum. Ya. Namun dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Coba Rahma, tarik nafasnya. Min dha'fin thumma ja'ala min. Coba sambung. Ini butuhkan nafas yang panjang loh. Coba. Semoga antum berhasil.
بعد قوة ضعفا Dha'fan wa syaibah. Ulangi coba sekali lagi ya, kesempatan terakhir. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Iya, bagus. Coba sekarang Aldi baca dengan mengharokati dhammah dotnya. Coba. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Ya, dhu'fan wa syaibah. Ya. Yang penting konsisten. Nah, bolehkah kalau ada pertanyaan membaca keduanya Ustadz dalam bacaan yang sama, artinya di majelis yang sama atau di rakaat yang sama ketika sholat misalnya. Ada maksud atau keinginan antum untuk mengajarkan kaidah ini atau tambih ini. Maka bolehkah antum membaca dha'fin dan dhu'fin secara berurutan? Jadi misalnya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin dhu'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin dhu'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan dhu'fan wa syaibah. Boleh nggak? Nggak boleh. Tujuannya kan bagus, baik. Nggak baik. Ya, karena menambah ayat. Allah nggak mengatakan dha'fnya 2 kali. Namun, pertanyaan berikutnya, bolehkah membaca kali pertama dengan mengharokati fathah dhad, setelah selesai ayat ini, diulang lagi ayat yang sama, tapi dengan mendhammahkannya? Boleh. Boleh. Dalam rangka tadi untuk mengajarkan, iya, ta'lim. Ya. Dan ini terkait dengan riwayat. Jadi ada riwayat yang baca fathah dhadnya, ada riwayat yang baca dhammah dhadnya. Yang penting apa? Konsisten. Ya. Baik. Ada yang mencoba membaca dengan satu nafas? Siapa? Iya, Kamal. Coba Kamal. Kamal. Pilih. Boleh fathah, boleh dhammah ya. Sampai wasyaibah. Tarik nafasnya. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Iya, terus yakhluqu. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Iya, qadir. Ra-nya tipis ya, ulangi. Wa huwal alimul qadir. وهو العليم القدير. Iya. Kenapa ra-nya tipis, ikhwan? Sebelumnya kasrah. Ya, maka tipis. Baik. Jelas ya, insyaallah. Tambih pertama, tambih yang kedua, catatan pertama, catatan kedua. At-tanbihut tsalits. Catatan yang ketiga. Yuqafu ala ya'i kalimati atani fil ayah fama atani Allah bi itsbatil ya. Diwaqaf atas atau pada huruf ya yang terdapat di dalam kata atani fil ayah dalam ayat surat An-Naml. Fama atani Allah bi itsbatil ya, yaitu dengan menetapkan huruf ya-nya dalam hal ini fathah barisnya wa isqatuha
atau bi itsbatil ya wa isqatiha, atau dengan menghilangkannya. Jadi ya-nya itu boleh ada, boleh tidak. Kalau ada berarti kita baca apa? Ataniyallah. Nih dalam kurung yang pertama. Fama ataniya. Gitu ya. Atani. Atau fama atanillah. Wa tusalu bi itsbatil ya al-maftuhah. Kalau diwasal afwan, yuqaf, yang pertama diwaqaf. Kalau kita waqaf di atani, maka ya pada kalimat atani itu ya-nya sukun. Jadi bacanya berhenti di atani, kita baca gimana? Fama atani. Boleh, satu opsi. Opsi kedua, wa isqatiha, atau dengan menghilangkan ya-nya. Fama atan. Jadi cuma nun saja, ya-nya hilang. Sedangkan wa tusalu. Nah, sekarang kalau diwasal bagaimana? Wa tusalu bi itsbatil ya'il maftuhah. Kalau diwasal maka dengan mengharokati ya-nya dengan fathah. Fama atani Allah, niyallah, bukan fama atanillah, ya. Harus diharokatkan fathah. Coba dibaca. Imam, coba baca waqaf di atani. Ya. Iya, bagus. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, dafa, dengan menghilangkan ya-nya. Gimana cara bacanya kalau waqafnya di atani? Atani, ya, ya-nya dihilangkan, maka tinggal nun. Waqaf di situ. Nunnya harus sukun. Coba. Iya, fama atan. Dia menjadi mad arif sukun, maka silakan panjangkan. Ya, jangan ragu. Ulangi lagi Dafa. Iya. Sekarang ana minta dibaca wasal. Chandra. Ulangi, A-nya panjang. Ta-nya panjang. Ata. Ya. Fama. Iya, bagus. Wadih ya. Ya, yang ketiga ini. Kemudian al-imalah. Al-imalatu hiya lafdhun ma bainal alif wal ya. Imalah secara bahasa artinya kemiringan atau miring. Maksudnya adalah hiya lafdhun, dia adalah sebuah lafaz ma bainal alif wal ya, antara alif dan ya, antara a dan i, maka jadi e. Bunyi e. Al-imalah. Kapan dibaca imalah? Dalam riwayat Hafs itu cuma satu tempat saja, yaitu dalam surat Hud ayat 41 pada kata yang tertulis majroha, namun dibaca majreha, majre, imalahnya imalah kubra. Kalau Hafs imalahnya kubra. Imalah ada dua, ada kubra, ada sugra. Yang besar itu bacaan ya. Nih, imalah ya, kita belajar imalah sekarang. Al-imalah. Bunyi miring. Al-imalah terbagi dua. Kubra dan sugra. Besar kecil. Ya, besar kecil, imalah kubra itu adalah yang antara bunyi A dan I.
di tengah-tengah, maka jadi E. E bacanya seperti misalnya gini ya. Ini ana buat seperti ini. Ini bunyi A, ini bunyi I. Ya. Imalah itu di tengah. Yang disebut dengan imalah kubra. Terkadang orang mengucapkan cuma imalah saja. Artinya apa? Kalau disebut imalah, maka pasti tertuju jenisnya adalah kubra. Disebut imalah, oh berarti imalah kubra. Maka dia antara A dan I. Antara A dan I bunyi E. Seperti kalimat sate. Ya. Sedangkan sughra itu antara A dan imalah itu sendiri. Di sini. Ya, ini kubra. Ini sughra. Sehingga antara bunyi A dan E. Bunyi E. Seperti depan. Pada kata depan. Depan. Kan tidak ada antum yang mengatakan depan. Ya, semuanya mengatakan depan. Hah? Ada orang Batak ya. Di depan. Hah? Jadi kubro. Kalau mengatakan jadi kubro, ya depan. Ya di depan sana. Ya. Sudah kubilang, jangan kau bertempur. Bertempur juga kau, matilah kau. Ya. Yang penting ini, imalah terbagi dua, imalah kubro, imalah sughra. Kalau tidak ada istilah kubro dan sughra dalam penyebutan imalah, maka imalah itu otomatis yang dimaksud adalah imalah kubro. Dan bunyinya adalah antara bunyi A dan I, sehingga E. Lalu imalah sughra, kalau sughronya ini tidak disebutkan, maka ini yang biasa disebut dengan taklil. Ya, dalam ilmu qiraat nanti imalah ada dua, imalah kubra, yaitu yang disebut dengan imalah itu sendiri, dan yang kedua imalah sughra, yang biasa dan sering disebut dengan taklil. Taklil itu bunyi A dan bunyi di antara bunyi A dan bunyi E. Jadi Ya. Bagi yang menganut qiraat taklil seperti Warsh, ini majreha bukan majreha tapi majreha. Itu untuk riwayat Warsh. Riwayat yang lain ya, bukan riwayat kita. Nah, kita satu-satunya imalah dalam Al-Quran, riwayat Hafiz itu di surat Hud ayat 41. Dan imalahnya adalah imalah kubra. Jadi bacanya E. Majreha. Jangan antum sebut majreha. Gitu ya. Ini masyarakat saya belum paham masalah gini. Saya harus baca Al-Quran dengan benar. Aduh, saya taklil aja deh. Nggak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat juga bingung. Apa itu majreha? Mending yang benar sekalian antum ajarkan. Majreha. Gitu ya. Ada. Iya, memang ada gitu ya. Antum sampaikan nanti. Ya. Iya. Itu riwayat yang lain. Itu namanya imalah kubra. Iya. Wadduhi wallaili idza saje. Itu imalahnya imalah kubra. Ya. Namun Warsh imalahnya imalah sughra. Taklil. Wadduha wallaili idza saje. Je bukan J. Ya, yang wadduhi itu riwayat Hamzah. Hamzah itu membaca dengan imalah kubra. Nah. Dan riwayat yang lain ya. Ada sebagian riwayat yang membaca imalah, ada yang tidak. Kapan itu dipelajari? Ketika antum sudah mahir, kemudian sudah saatnya belajar qiraah, silahkan. Ya. Kalau sudah paham kaidah di riwayat Hafiz, riwayat yang satu, maka silahkan untuk mempelajari riwayat-riwayat yang lain. Supaya apa? Supaya tidak bercampur aduk sehingga antum nggak bingung nantinya. Tapi kalau kita belum istilahnya mahir di satu riwayat, kemudian kita mempelajari riwayat yang lain, bisa kemungkinan berpeluang untuk membuat tercampur aduk sehingga kita kadang-kadang kebingungan. Kita sendiri kadang-kadang
kebingungan. Makanya orang yang masuk fakultas qiraat atau fakultas Quran, jurusan qiraat, ini adalah orang-orang yang betul-betul hafal Quran. Ya, supaya apa? Supaya memudahkan dia. Karena kalau sudah belajar qiraat, itu berarti dia harus tahu kalau qiraat ini bacanya bagaimana, qiraat yang lain lagi bacanya bagaimana. Makanya murojaah qiraat lebih berat. Lebih berat, ya. Baik. Ya, coba kita tes. Abidin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Iya. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamil. Kita baca dulu ya. Wala yamilu hafsun illal alifa fi kalimati majriha. Fil ayah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Hafiz ini muridnya Asim. Perawi dari Asim ya. Dan Imam Hafiz itu tidak mengimalahkan dalam Al-Quran kecuali alif pada kata majriha. Pada ayat surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, wa yaqtadhi min imalatil alif tarqiqar ra. Dan berkonsekuensi dari memiringkan bunyi alifnya menjadi tarqiqar ra, menipiskan bunyi ra. Jadi nggak boleh antum tebalkan, bukan majriha re, bukan re, tapi majriha tipis, re. Ya, dia menjadi tipis. Dia lebih dikuatkan ke bunyi i. Kalau seandainya dia dikuatkan ke bunyi a, maka dia akan tebal ra gitu ya, majri re, tapi dikalahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Re tipis, nggak boleh reha. Misalnya ingin menebalkan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sampai orang gitu ya. Itu bid'ah. Gak pernah sahabat itu ketika Abu Musa al-Ash'ari misalnya membaca Al-Quran terus begitu ya. Apa? Sawer. Apa itu sawer? Astagfirullahaladzim. Oh iya, ada maktanya ya, benar. Itu juga perendahan terhadap Al-Quran. Ya. Sekarang ini semakin orang bisa berliuk-liuk atau membuat orang lain menjadi terkagum-kagum, itu luar biasa lah. Laisa hakadha unzilal Quran. Mana khusyuknya? Ini malah orang berteriak, histeris, kemudian tarik, bilang tarik itu emang gas. Allahul musta'an, tarik. Jadi sudah kayak apa istilahnya? Musik ya. Kan kalau misalnya dia masih datar, Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu ya. Allah, biasanya Allah. Ini juga bid'ah. Ayatnya mengatakan atau menceritakan tentang neraka. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Allah. Kok Allah sih? Padahal itu perintah yang sangat keras sekali, memerintahkan dua istri Nabi, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut untuk masuk ke neraka. Padahal mereka istri Nabi. Kan sangat menakutkan. Kok malah Allah? Itu menunjukkan kalau mereka tidak paham ayat. Tidak mentadabburi Al-Quran, tapi mereka mengenyami atau merasakan nadanya, suaranya. Ini keliru. Maka ketika masih tenang-tenang datar-datar seperti itu, tarik. Maunya apa? Maunya dia tinggi dan melengking. Kalau urat lehernya itu kelihatan, bagus sekali. Sampai ada yang seperti ya, ini mohon maaf, saya sebut namanya. Syekh Mustafa Al-Ghalwas ya, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Itu yang biasa diundang ke Iran untuk
baca Al-Quran gitu ya. Beliau itu sampai kelihatan urat lehernya. Gitu ya. Dan beliau terkenal dengan syekh atau qari yang menyeret bacaan. Menyeret bacaan. Gimana contohnya? Insya Allah lain waktu ya. Insya Allah lain waktu ada contohkan gimana yang tidak boleh gitu ya, supaya kita berhati-hati. Jadi yang kita sayangkan, masa nggak boleh melakukan Quran? Bukan nggak boleh, tetapi terlalu berlebih-lebihan di dalam lagu itu juga nggak boleh. Contohnya ada sebuah anekdot ya diceritakan oleh seorang syekh. Dia ketika jadi imam, karena dia juga syekhnya itu lagunya bagus gitu ya. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang, ada makmum yang juga seneng lagu gitu. Ya. Syekhnya ini, karena ada orang yang akhirnya dicoba dengan meninggikan suara supaya dia diam gitu loh. Nggak ngikut-ngikut. Ar-Rahmanir Rahim. Ini tidak boleh. Ya, yang seperti itu nggak boleh. Dan syekhnya juga ya keliru. Kenapa? Memancing ya di air yang keruh. Udah tahu seperti itu ya sudah datar aja ya, nggak terlalu dipaksakan. Contoh pemaksaan di dalam lagu. Misalnya ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dipaksakan sekali. Kenapa harus seperti itu? Jadi sewajarnya sajalah. Ya, Ustadz, mumpung mat arid disukun. Enggak seperti itu ya. Makanya insya Allah nanti kita di pesantren Tahfidz An-Naba akan mengajarkan mga santri kita untuk bagaimana sikap pertengahan terhadap tazyinus saut fil qiraah. Memperbagus suara di dalam bacaan Al-Quran. Kita bersikap pertengahan. Baik, sampai di sini, sampai imalah insya Allah ya. Kita cukupkan sesi tanya jawab sekarang. Walaupun hanya beberapa pertanyaan, namun insya Allah fihi barakah. Taib, sebelum kita, Taib, Akh Abidin dulu ya. Fadhal. Di itu ada TPQ Ustaz. Dari sana itu bacaannya kalau po itu monyong semua. Monyong semua? Kalau sata itu harus ringis gitu. Ya. Sata, hamukal. Enggak dibolehkan. Ya, kalau meringis benar. Ya, meringis yaitu tidak menebalkan. Cara gampang untuk tidak menebalkan sebuah huruf. Nah. Coba antum buka masker antum, mohon maaf. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mirro gitu. Iya, Nggak boleh. Karena ro itu bukan huruf bibir. Ya, niru. Apa? Kalau A harus empatnya masuk gitu, terlalu besar. Kalau 2 mungkin lah ya. Tapi kalau 4 jari harus masuk ke mulut untuk mengucapkan A nggak benar. Wadudu itu kan harus Wadud gitu ya, mardudun gitu. Jadi karena bahasanya harus wadudu gitu. Jadi Contohnya apa ayatnya itu yang ada wadud, dud gitu? tapi itu misal ada huruf gomah double. Ya. Kan, Harus gitu, dud gitu. akhirnya kan yang La mardudun bisa ya, mardudun. Itu tetap monyong, du karena sama-sama bunyinya u. Mardudu, dudu. Jadi tidak harus dibalikkan dulu, harus balik lagi. Mardudu, itu enggak ya. Langsung saja mardudu. Ya. tapi Nah. masalahnya santri-santrinya itu kalau misal ada lomba baca Quran
Ya. kabupaten Mm-mm. itu selalu juara satu Ustaz. Karena sesuai dengan standar mereka gitu ya. Ya mungkin begitu cuman ya mungkin anak kan Hmm. kadang pulang gitu, Hmm. terus Ikut lomba enggak dan diamkan saja. oh begitu. Oh begitu. Apa respon kita ya? Apa sikap kita seperti itu? Beri masukan kepada tim dewan juri atau dewan hakim. Bukan ke TPK. Ustadz TPQ, iya, Ustadz TPQ itu yang mengajarkan. Kalau bisa, ikutkan mereka kepada pelatihan yang diajarkan oleh instruktur atau pengajar yang betul-betul bagus. Ya. Tadi yang tentang itu harus 4, ini antum beneran itu 4 jari. Katanya 4 jari begitu. Afwan, anak aja nggak sanggup loh. Itu besar sekali. Ini mau keroncongan atau seriusan? Lah. Itu biasanya keroncongan ya, yang buka mulut itu besar banget, nggak bener. Itu bukan bacaan Al-Quran. Bukan dhabit. Itu bukan kaidah yang dikenal di dalam ilmu qiraah atau tajwid. La yakul ahad minal ulama hakadha. Kita makanya rujukannya ulamanya siapa yang mengatakan begitu. Kalau kita kan jelas pakai kitab panduan ya yang ditulis oleh seorang ulama. Wadih? Abidin? Ya. Hakim, hakim, laisa hakim, imam. Imam? Halaman 79 ya, silakan dibuka 79, baik. Pada yang ini kan contohnya yang di akhir kalimat dan di akhir ayat dan di awal ayat. ya. Kalau yang di pertengahan itu Berlaku atau tidak? Sama, berlaku. Ya. Ana mengatakan tadi biasanya. Dan di sini diberikan contoh kebetulan memang ya antara akhir ayat dengan awal ayat berikutnya. Namun apakah pertanyaannya Imam bagus? Apakah juga berlaku untuk di tengah ayat? Ya, berlaku. Situ ada contohnya? biasanya kalau di bahasa Indonesia itu ada nun kecilnya di. Ada nun kecil ya, ada nun kecilnya di bawah. Betul. Ya. Wadih? Jelas? Yang lain? Pertanyaan terakhir? Ya, qabul. Ya. Itu pertanyaan anak-anak biasanya, Masya Allah ya. Iya. Yang kedua ini panjang dan tapi akan ya ada sesinya tadi sudah disinggung juga terkait akhir-akhir ini memang banyak fenomena para oknum ya, polri atau oknum yang mereka dengan sengaja mengupload ya, atau membuat itu sebagai konten ya, kan di YouTube ya, itu bacaan-bacaannya yang dilanggamkan gitu. Kan kalau sepanjang yang anda tahu bahasa Quran itu kan dengan langgam Arab ya. Arab ya. Apa mungkin tahu banyak contohnya itu. Iya. Iya, ada yang seperti Langgamnya langgam apa? yang pertama saya pernah lihat itu Jawa. Jawa ya. Jawa itu bahkan ya sangat memalukan ya, karena itu dia tampil di depan para petinggi negara. Iya, iya. Acara. Yang kedua ini yang suka bikin, kalau itu banyak kajian ya. Ya. Kayak berarti banyak orang yang dari. Tapi yang kedua yang dilakukan seperti lagu musik kinian gitu loh. Kita bisa ikut goyang gitu ya. Angguk. Tapi tajwidnya benar. Biasanya nggak benar. Kalau dia mengikuti sebuah irama tertentu seperti irama kekinian gitu ya, dan dia paksakan lagunya, itu biasanya tajwidnya ditabrak. Ada panjang pendeknya yang tidak konsisten misalnya. Gara-gara apa? Gara-gara tadi menyamakan dengan lagu yang dia inginkan tadi. Biasanya seperti itu. Terus pertanyaan antum? Boleh atau enggak tuh sebaiknya jangan kita berisiko lah mau mendekati yang seperti itu. Kalau kita di jalur baca Qurannya dengan langgam Arab. Betul.
Jawablah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya mereka berpikir atau supaya kalian berpikir. Maksudnya apa? Maka bacalah Al-Qur'an itu sebagaimana orang Arab membacanya. Kaidah membaca Al-Qur'an itu ikuti kaidah bahasa Arab. Mulailah dengan huruf yang berharokat dan akhiri dengan huruf yang sukun. Jangan buat kaidah sendiri. Begitu pula dalam langgam atau irama alunan. Karena disinilah letak keistimewaan orang Arab yang memiliki bahasa Arab. Maka ketika diucapkan atau dikumandangkan juga harus dengan mengikuti gaya orang Arab membacanya. Tidak boleh pakai gaya kita. Unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 cara. Para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ahruf di situ. Yang jelas bukan 7 qiraat, bukan. Tapi banyak ya, ada 7 cara. Nah, termasuk cara ini dibahas oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Silahkan antum merujuk ke sana. Termasuk juga dalam pelaguan atau irama. Ya, makanya apa istilahnya, ada akhirnya orang berusaha untuk irama mana saja yang dipakai oleh orang Arab di dalam melakukan lantunan-lantunan mereka, khususnya Al-Quran misalnya, atau syair mereka. Maka ada maqamat itu, ya. Silahkan pakai maqamat, tapi yang memang betul-betul dikenal oleh orang Arab. Jangan buat maqamat sendiri, seperti maqamat Sin, maqamat Cina, atau Sunda, atau Jawa gitu ya, atau Aceh misalnya, nggak boleh. Tentang orang Aceh terus buat pakai lagu Aceh, ya nggak pas. Ya. Jadi begitu untuk nomor 2 ya, pertanyaan yang kedua, jawablah dengan ayat tadi. Adapun pertanyaan pertama, kenapa nomor ayat itu di akhir gitu ya? Maka jawaban yang paling mudah adalah sudah dari sononya. Begitu. Karena itu yang disebut dengan ru'usul ay, kepala ayat. Jadi memang kaidahnya orang Arab seperti kenapa orang Arab nulisnya dari kanan? Ya, karena memang mereka ada hikmahnya. Mungkin ada hikmahnya. Kita bisa menjawab hikmahnya karena memulai sesuatu yang baik itu dari kanan. Jadi nomor ayat itu bagi orang Arab adalah penutup dari ayat. Maka disebut ru'usul ay. Sehingga ada kaidah dalam bab al-waqf, wakaf di dalam tajwid. Setiap ru'usul ay, setiap akhir ayat, yaitu nomor ayatnya itu boleh wakaf. Itu kaidah yang utama dalam masalah wakaf nanti ketika kita bahas. Ya. Kalau memang itu akhir dari ayat, ada nomornya, maka boleh berhenti di situ. Dan boleh sambung setelahnya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Tapi itu pertanyaan yang bagus, insya Allah kita akan cari dan telusuri. Mungkin ada hikmahnya ya, kenapa nomor ayat itu setelah ayatnya malah, bukan sebelumnya. Kita cukupkan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.